Bu sudah menyempatkan waktu untuk Baik Bu, pertanyaan yang pertama, dalam proses pembelajaran ini kan guru sangat memperhatikan partisipasi aktif dari siswa. Nah, baik itu dalam kegiatan belajar secara kelompok maupun secara individu. Namun masih banyak terdapat siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran tersebut. Nah, menurut Ibu, apa saja yang menyebabkan kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran tersebut, Bu? Baik, terima kasih kepada Bu Dita ya yang sudah memberikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di dalam suatu sekolah ya ada interaksi antara guru dengan siswa. Nah, interaksi antara guru dan siswa itu harus berhubungan harus secara maksimal, dalam artian proses pembelajaran itu harus hidup, dalam arti harus aktif baik guru ataupun siswa. Nah, kalau guru sekarang untuk kurikulum merdeka itu hanya memfasilitasi siswa dengan pengertian bahwa guru harus selalu mempersiapkan dulu, artinya merencanakan, melaksanakan dan juga menilai, evaluasi. Nah, dalam proses pembelajaran intinya antara guru dan siswa harus saling bekerja sama dan saling aktif. Di mana siswa yang harus aktif sebenarnya. Guru tadi hanya memfasilitasi. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan di suatu kelas siswa itu kurang aktif tadi ya, kurang merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, salah satunya dari siswa itu kita kurang siapnya dalam hal media mungkin ya, media pembelajaran. Nah, hanya kita guru hanya memberikan ceramah saja monoton, sifatnya monoton. Jadi artinya anak-anak jadi timbul bosen. Nah, jadi timbul bosen, mereka tidak aktif. Nah, itu tadi penyebabnya. Pertama, guru kurang mempersiapkan dari media pembelajarannya, sehingga apa yang dijelaskan oleh guru kepada siswa itu tadi kurang bervariasi. Nah, sehingga menyebabkan anak-anak jadi bosan ya, artinya yang disampaikan oleh guru tadi hanya ceramah-ceramah saja, tidak ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ataupun bisa kita guru pakai infokus nih. Nah, dalam infokus itu ada berupa gambar atau berupa game dan sebagainya. Itu yang membuat proses pembelajaran itu lebih aktif. Jelas dalam pembelajaran itu dikarenakan gurunya kurang mempersiapkan media pembelajaran yang baik ya. Kemudian pembelajaran pun bersifat monoton. Mungkin ada tambahan lagi Bu, apalagi yang menjadi faktor penyebab siswa tersebut kurang aktif? Selain dari guru ya, mungkin dari faktor anak juga. Nah, di faktor anak pertama mungkin anak tidak sarapan ya, salah satu faktor juga penyebab itu anak-anak kurang tidak sarapan sehingga mereka tidak semangat belajarnya. Nah, jadi perlu perhatian orang tua untuk mempersiapkan anaknya untuk hadir ke sekolah, bukan hanya hadir tapi kan mempersiapkan bagaimana mereka menyerap ilmu ya yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi. Seperti itu. Baik Bu, nah kemudian ini berkaitan dengan kemampuan literasi Bu ya. Ya, sekarang kan guru itu dituntut untuk melakukan pembelajaran itu ditekankan ke bagaimana caranya menggali kemampuan literasi siswa. Nah, kalau di sekolah kan ada kegiatan namanya gerakan literasi Bu ya. Ada gerakan literasi sekolah dan gerakan literasi kelas. Nah, kita ambil dalam lingkup yang kecil, misalnya dalam gerakan literasi kelas. Jadi anak-anak ini kan diharuskan untuk membaca buku sebelum pembelajaran berlangsung. Namun Bu, di kelas yang saya ampu itu masih ada, dan bukan sedikit Bu, hampir semuanya itu tidak memiliki kemampuan literasi yang baik. Jadi mereka itu tidak mau atau tidak ada minat yang kuat membaca buku. Kemudian ketika kita berikan soal walaupun bukan bahasa Indonesia, misalnya pelajaran lain, ada ilustrasi yang mengharuskan mereka membaca terlebih dahulu ilustrasi tersebut, itu mereka melewatkannya begitu saja Bu. Jadi mereka itu seperti tidak ada kemauan untuk membaca ya. Artinya mereka itu rendah Bu minat dan daya bacanya. Nah, faktor apa Bu yang bisa menyebabkan anak atau siswa tersebut memiliki kemampuan literasi yang rendah atau minat bacanya rendah? Iya, yang utama sebenarnya di sekolah ya, pembelajaran itulah yang pentingnya sebenarnya itu di literasi. Nah,
Kalau di sekolah itu sebenarnya sudah ada program-program literasi, antara lain salah satunya itu adalah sebelum pembelajaran dimulai sudah berdoa, guru sudah harus mempersiapkan beberapa buku, misalnya buku cerita ya, untuk mengawali pembelajarannya. Mereka diajak dulu ada 15 menit untuk membaca. Nah, sebenarnya faktor utama itu dari kita sendiri, dari guru. Guru itulah sebenarnya. Kalau anak diajak hanya mereka hanya santai bermain, tidak ada apa istilahnya gebrakan dari guru, mereka seperti itu saja. Nah, monoton saja, tidak ada semangat. Nah, kita utamanya dari peran guru itu tadi. Nah, jadi itu tadi mempersiapkan buku pembelajaran yang atau buku-buku cerita sehingga mereka menarik mereka sebelum pembelajaran dimulai. Nah, 15 menit gerakan membaca. Nah, apakah membaca dalam kelas ataupun jangan monoton juga hanya di dalam kelas, boleh di luar membacanya. Jadi mereka lebih tertarik, lebih semangat. Itu sebenarnya faktor utama dari kita guru, memberikan contoh, memberikan semangat kepada mereka untuk minat membaca mereka itu lebih ditingkatkan. Itu sebenarnya. Jadi selain di sekolah juga sebenarnya di rumah. Nah, apalagi kan sekarang zamannya kan zaman ini gadget ini. Nah, kebanyakan anak-anak itu memegang gadget. Artinya permainan game itu saja. Nah, sedangkan itu yang membuat mereka kurang semangat atau juga minat membaca karena zamannya zaman gadget. Nah, jadi peran orang tua, peran guru itu harus memberikan edukasi, pendidikan kepada anak-anak. Jadi jangan hanya bermain game-game saja, sementara di game itu tidak ada kan pembelajarannya, ataupun ada mungkin sedikit persennya. Jadi seperti itu. Jadi dari guru itulah memberikan gerakan-gerakan literasi, membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, atau di sekolah itu ada jadwal perpustakaan. Bisa seperti itu. Jadi untuk meningkatkan minat membaca. Nah, lagi selain minat membaca, meningkatkan minat membaca, anak-anak selain membaca buku cerita, disuruh membaca, menceritakan ke depan kelas. Itu juga salah satu faktor sehingga mereka tertarik atau diberi hadiah. Mereka yang bisa menceritakan ya ke depan kelas apa yang mereka baca, terus mereka menceritakan dengan bahasa dan kata-kata mereka sendiri ke depan kelas, atau misalnya ada apa media apa misalnya mereka bawa sesuai dengan cerita yang mereka baca. Nah, jadi teman-teman juga bisa melihat temannya seperti itu, jadi meningkatkan minat anak-anak yang atau kawan-kawan yang lain juga. Misalnya dari guru diberi apa itu seperti ya bonus lah atau apa misalnya, sehingga menarik mereka untuk bisa menceritakan kembali ke depan kelas, itu mempraktekkan apa yang mereka baca. Nah, itu akan lebih senang. Jadi membuat anak tadi bisa mengembangkan apa yang mereka baca tadi. Jadi penerapannya jangan hanya membaca, juga diceritakan kembali ke depan kelas, atau bahkan saling berdiskusi dengan apa yang mereka baca. Berarti faktor yang menyebabkan mereka rendah itu pertama motivasi dari gurunya kurang, ya. Kemudian pengaruh smartphone boleh dan juga pengaruh itu juga. Kurangnya kegiatan literasi yang bermakna. Kegiatan literasi yang bermakna. Atau literasi juga bisa mengarang puisi, mengarang apa yang mereka apa istilahnya peristiwa-peristiwa apa mereka yang membuat mereka menarik. Tidak apa-apa. Jadi dikembangkan seperti itu, literasi tidak hanya membaca buku. Selain literasi kan anak-anak juga ditekankan memiliki kemampuan numerasi, Bu ya. Numerasi. Kalau di sini kan saya lebih menitik beratkan literasi numerasi itu di kemampuan menggunakan konsep matematika, Bu. Seperti yang terjadi masalahnya di kelas saya itu kan mereka ini anak-anak ini sangat memiliki kemampuan yang masih kurang dalam hal numerasi dalam matematika lebih ke matematika juga ya, karena di sini saya mengamatinya itu konsep matematika saja mereka yang mudah saja masih kadang-kadang masih sangat kurang. Jadi bagaimana untuk menerapkan numerasi di yang selanjutnya gitu, Bu. Nah, itu mengapa Ibu hal tersebut bisa terjadi? Ada kaitannya juga dengan yang literasi membaca seperti tadi, sama sebenarnya. Nah, artinya itu tadi karena kurang dari guru tadi, kurang gebrakan dari guru, semangat dari guru, sama itu pada dasarnya. Nah, cuma di literasi numerasi ini kan banyak yang di angka-angka, berhitung, sama saja seperti itu. Pada dasar konsepnya seperti itu.
tidak ada bedanya. Nah cuma dalam pengembangan bakat anak-anak ini kan memang ada yang sukanya bercerita, ada sukanya membaca, apa bakat minat mereka, ada sukanya menghitung dengan gaya cepat mereka menghitung. Oh ada, apalagi anak-anak ini memang sukanya di apa matematika misalnya, ya misalnya dalam menghitung kecepatan atau apa. Jadi kita di situ. Jadi setiap satu kelas memang berbeda karakteristik dari bakat dan minat. Nah itu ya sebenarnya sama saja di situ. Ya. Nah kemudian Bu, berhubungan dengan pembelajaran juga ada kemampuan literasi, numerasi, dan pembelajaran yang lain di kelas. Masih ada Bu siswa ini mengalami kesulitan dalam belajar. Ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Kesulitan. apa sih yang menyebabkan siswa itu mengalami kesulitan Iya. di dalam kelas? Itu ya seperti yang kita bahas tadi ya, yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa sebenarnya ada dua faktor itu ya, faktor internal dan faktor eksternal. Sebenarnya itu. Nah kalau faktor internal itu kan berarti di dalam keluarga. Di mana pendidikan itu pertama kan di dalam keluarga. Jadi ayah, ibu itu yang mendidik anak-anak mereka. Nah seperti itu. Nah masuk ke sekolah artinya ke formal. Nah gurunya yang berperan di situ. Nah jadi faktor mereka yang internal. Ya misalnya mereka kurang perhatian dari orang tua, kurang kasih sayang dari orang tua, atau bahkan mereka tidak di betul-betul ada kasih sayang. Bisa itu salah satu faktor yang menyebabkan kesulitan mereka dalam hal belajar. Nah mereka hadir di sekolah hanya ya kira-kira mereka hanya memenuhi suruhan dari orang tua. Nah, harus sekolah tidak diperhatikan baik dari segi buku istilahnya peraturan pembelajarannya, atau juga dari kasih sayangnya, dari kepedulian ya. Nah seperti itu. Nah kalaupun di sekolah ya jelas itu guru sangat berperan aktif itu, memperhatikan oh mana siswa yang tadinya sudah disampaikan pembelajaran, oh ada siswa yang kurang menangkap pembelajarannya, kurang menyerap artinya. Nah itu bisa dipilah-pilah. Oh ini yang kurang, boleh kita beri tambahan istilah untuk remedial, atau diulang-ulang lagi pembelajaran, atau bahkan anak-anak yang temannya yang satu kelas itu yang bisa ya artinya teman-temannya yang sudah bisa itu bisa mengajar kepada kawan-kawannya yang belum bisa. Enggak apa-apa. Tutor sebaya. Iya, tutor sebaya seperti itu. Kemudian faktor eksternalnya Bu? Ya eksternalnya di luar. Nah setelah mereka di sekolah, katakanlah faktor di dalam sekolah yang formal ya mereka di luar. Nah, di luar mereka bergaul nih. Nah salah satunya kesulitannya belajar mereka juga karena mereka bergaul dengan anak-anak yang katakanlah memang anaknya sekolah, tapi juga dari segi orang tua kan tidak memperdulikan atau bahkan kurang kasih sayang, dan mereka anak-anak yang bergaul yang tidak sekolah. Itu salah satu faktor, karena pergaulan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kejiwaan mereka. Itu kadang-kadang mereka nurut. Nah makanya kalau cari bergaul, berteman kan cari benar-benar teman yang benar-benar ngajak apa kerja kelompok, apa tukar pikiran. Nah jangan sampai anak bergaul dengan anak-anak yang tidak sekolah, yang putus sekolah. Itu hal utama juga, itu yang eksternalnya. Ya, berarti ada dua faktor yang menyebabkan anak itu sulit dalam belajar itu, ada internal dan eksternal tadi. Ya, makanya kerjasama orang tua, guru, hubungan harmonisnya dengan anak tadi. Jadi sebenarnya orang tua bisa memperhatikan, salah satu kepedulian mereka adalah mereka hadir ke sekolah, bisa menanyakan ke guru kelasnya, oh bagaimana perkembangan anak saya ya. Nah seperti itu. Nah, ini kan berkaitan dengan hubungan harmonis antara orang tua dengan sekolah. Jadi di sini juga kita melihat keadaan di sekolah kita secara umum, di kelas saya secara khususnya itu relasi atau hubungan antara orang tua dengan kita, orang pendidik di sekolah ini dengan saya sebagai wali kelas itu belum maksimal, masih sangat kurang seperti itu ya. Ibu pun sudah ada ya hubungannya, tapi memang dari orang tua. Artinya untuk kerjasamanya itu mereka ya kendala pekerjaan atau itu berarti mereka penyebabnya itu salah satu pekerjaan mereka. Nah itu sebenarnya orang tua tuh sesibuk-sibuk orang tua. Ya sama, kita juga sama, kita orang tua nih, kalau di rumah ya di sekolah kita bekerja, atau di mana bapak ibu orang tuanya bekerja, pulang kita ke rumah, kita seorang ibu sebagai seorang ibu. Nah seorang ayah, nah yang memimpin keluarga
artinya yang menafkahi keluarga. Nah, artinya seperti itu. Jadi guru menekankan kepada orang tua juga. Itulah misalnya kalau ada pertemuan atau paguyuban. Paguyuban itu yang sangat penting sebenarnya. Misal dalam satu kelas, Ibu Dita ya di kelas 6 misalnya, boleh sebulan sekali adakan pertemuan paguyuban orang tua. Apa sih yang mau dibahas? Oh, tentang perkembangan anak. Wali kelas juga Bu Dita bisa menjelaskan bagaimana perkembangan pembelajaran anak tadi. Nah, sebenarnya di situ Berarti kalau misalnya kegiatan di paguyubannya itu tidak dilaksanakan, misalnya tidak ada pemanggilan orang tua, tidak ada kayak sharing dengan orang tua, itu berarti salah satu faktor penyebabnya juga nggak Bu? Salah satu penyebab. Artinya sekolah jangan hanya waktu ngambil rapor, penilaian akhir semester ataupun tengah semester itu saja yang memanggil orang tua. Nah, sebenarnya dari kita juga harus diaktifkan, dihidupkan hubungan harmonis tadi dengan orang tua sehingga kita guru ya artinya dapat meningkatkan mutu pembelajaran di kelas masing-masing itu sebenarnya. Jadi kita guru, apalagi wali kelas itu harus betul-betul tahu dengan karakteristik anak, baik di mana secara tinggalnya di mana, pekerjaan orang tuanya, kemudian juga apa sih kadang-kadang menyebabkan anak tadi malas belajar, bisa seperti itu dengan ada paguyuban orang tua, misal 1 bulan sekali. Berarti harus diaktifkan kembali. Diaktifkan kembali paguyuban orang tuanya. Nah, kemudian Bu, di dalam proses belajar dan mengajar kan seharusnya kita tuh guru tuh dituntut harus membuat anak tuh aktif tadi Bu ya, aktif, menyenangkan, tertarik, termotivasi. Termotivasi. Cuma permasalahannya Bu, kita kan tidak semua guru, termasuk saya juga misalnya kan belum memanfaatkan model pembelajaran yang inovatif model dan media ya. Menurut Ibu nih kira-kira kalau misalnya ada seorang guru tidak menerap atau belum menggunakan pembelajaran yang inovatif tadi, model pembelajaran, media dan sebagainya. Nah, apa sih Bu yang menyebabkan mereka itu atau guru-guru itu belum bisa menerapkan hal tersebut? Oh iya. Nah, sebenarnya dari karakter guru itulah. Nah, sebenarnya karakter dari guru. Kita sebagai guru, apalagi kan di pendidikan ini kan dinamis. Artinya menurut perkembangan zaman. Nah, menurut perkembangan zaman. Kalau kita nurut yang zaman-zaman kita dulu diterapkan dengan sekarang tidak mungkin. Karena anak-anak sekarang hidupnya di zaman yang milenial ya, tidak mungkin dengan serba gadget semua. Apalagi yang anak-anak sekarang ini malahan lebih mahir lah anak-anak daripada kita. Kalau mau buka ini gimana nih? Nah, itu. Nah, jadi artinya kemauan kita guru inilah, kemauan kita guru ya, kemauan itu yang utama. Tidak tua, tidak muda. Oh, kadang-kadang memang ada sih di sekolah. Oh, guru muda lah. Sebenarnya tidak tua, tidak muda. Namanya belajar. Belajar itu waktu kita di ayunan kan sampai ke liang lahat. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi tergantung dari motivasi diri guru tersebut. Nah, harus ibarat kalau bahasa kita ini kawada. Nah, itu dalam bahasa kita kawada. Kalau kawa, yuk maju. Nah, itu sebenarnya termotivasi dari kita sendiri sebenarnya. Baru nanti ada pelatihan itu tetap itu untuk menunjang kemampuan profesional seorang guru. Atau juga di sekolah ada supervisi dari kepala sekolah, itu juga untuk meningkatkan mutu. Bukan artinya kepala sekolah hanya mencari kesalahan-kesalahan saja, bukan, tapi yang utama adalah meningkatkan bagaimana mutu pembelajaran, kualitas pembelajaran itu sebenarnya kalau secara positif. Nah, terus Bu, selain literasi numerasi tadi, berarti kan kita harus ini yang berhubungan dengan pembelajaran yang inovatif tadi kan ada berkaitan dengan pengembangan materi juga ya. Benar. Materi pelajaran itu kan Materi sekarang harus dengan difokuskan kepada literasi numerasi dan HOTS. Oh ya, itu soal-soal HOTS ya. Cuma sekarang ini banyak kita lihat itu pengalaman saya sendiri itu masih banyak materi-materi kita ini belum mengacu ke situ ke arah sana. Benar-benar. Jadi menurut Ibu apa Bu penyebabnya jika ada guru itu masih belum mengembangkan materi? Ya itu tadi sebenarnya kan motivasi itu dari guru itulah.
apalagi maksud soal-soal ini kan soal yang tingkat tinggi, yang kritis artinya. Nah, di sekarang kan di teknologi pembelajaran kan tinggal buka akun-akun pembelajaran seperti platform mengajar ya, seperti kurikulum Merdeka, boleh belajar dari situ, atau juga yang Google. Nah, itu tadi sebenarnya khawatir tidak guru itu. Nah, InFocus kita bawa InFocus di dalam kelas, tinggal materinya. Kalau nggak bisa kita bisa kerjasama dengan guru-guru yang memang mahir di IT. Nah, itu salah satu usaha juga. Jadi artinya jangan sampai kami tidak bisa pakai InFocus. Nah, hanya tidak bisa, tapi tidak ada usaha, tidak ada tindakan, tidak ada actionnya, harus ada di situ. Tidak bisa kita kerjasama. Untuk apa dalam satu sekolah tidak ada kolaborasi, tidak ada bersinergi? Itu sebenarnya. Jadi kita guru yang tua juga kan ada kadang-kadang yang kurang semangat atau apa, jangan berkecil hati. Kan belajar itu bukan hanya yang guru-guru muda yang tahu IT saja, bukan. Nah, banyak sebenarnya yang bisa digali dari kita. Tidak itu guru yang tua, guru yang muda saja, tidak. Jadi sebenarnya kita kan kemarin sudah jam terbang kita sudah penuh nih. Tinggal memang penerapannya yang sekarang dengan yang kemarin Ibu sendiri. Ya, termasuk sulit juga nih, tapi artinya kita sama-sama kerjasama tadi. Ya memang yang muda-muda kan IT-nya, nah bisa kerjasama. Tidak mungkin kan mereka membiarkan kita, nggak mungkin kan, pasti dalam satu sekolah itu ada kerjasama, saling sinergi. Itulah yang akan membuat solidnya sekolah, akan membuat majunya sekolah. Jadi artinya juga jangan ada saling, kami sudah tua nih, semangat ada, ya sudahlah, dosa tidak. Ataupun yang muda, kami nih hebat nih di IT-nya, hebat nih, biarlah kami tidak mengajar yang tua, tidak. Jadi artinya yang tua muda saling bersinergi. Namanya juga dalam hal pekerjaan, suatu saat kita kan membutuhkan pertolongan orang lain juga. Jadi artinya egonya kita jangan, artinya kita saling kerjasama tadi. Itu sebenarnya. Nah, kalau sekolah itu ingin maju, jangan artinya kita timbul sombong atau apa dan sebagainya. Apalagi yang tua nih misalnya sudah senior kan, sudah senior tahu semua kan, nggak mungkin juga. Makanya ya namanya kan manusia, saling kerjasama, saling tolong menolong. Nah seperti itu. Jadi dimanapun sih sebenarnya, apalagi kan ini demi anak didik kita, sebagai generasi muda yang akan menggantikan generasi tua, sebenarnya itu. Bu, terakhir Bu ya, kita ini kan juga diminta untuk melakukan pembelajaran itu berbasis teknologi informasi. Nah itu tadi kan ada kaitannya dengan teknologi pembelajaran tadi. Nah, menurut Ibu, misalnya di suatu sekolah itu ada guru yang belum optimal dalam memanfaatkan TIK itu, faktornya apa saja Bu yang menghambat? Itu tadi yang menghambatnya. Mereka kurang semangat, kurang motivasi ya. Ibu jelaskan tadi, misal nih seperti ada guru yang sudah tua, guru senior, males nih untuk buka ngetik-ngetik di IT atau buka akun-akun, buka Google, itu salah satu faktor mereka itu tadi menghambat untuk sesuai zaman kita, pendidikan kita zaman sekarang. Makanya kalau kembali ke zaman dulu yang hanya tidak ada kan, yang dulu kan hanya ceramah, mungkin metodenya ataupun media pembelajarannya mereka hanya mencatat saja. Nah sekarang InFocus sudah ada, manfaatkan InFocusnya, saling kerjasama itu tadi. Ini kan dari sisi guru Bu ya. Nah, bagaimana menurut Ibu dari sisi lingkungan sekolahnya Bu? Itu sangat-sangat berpengaruh juga. Ya sangat berpengaruh, artinya berkolaborasi tadi. Nah misalnya di lingkungan sekolah nih, antar kelas ada yang pakai InFocus, ada yang tidak. Nah sebenarnya kalaupun kita ingin belajar, kawan kami bisa ya di kelas 6, di kelas 5 bisa menggunakan InFocus. Saya mau juga nih, walaupun saya guru kelas 1. Nah apalagi di kelas 1 ya, mereka kan kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 artinya mereka betul-betul melihat fakta nyata. Jadi jangan hanya ini ya, kalau misalnya daun berbentuk ini, nah itu bisa ya gunakan InFocus tadi. Tidak bisa kita belajar, tidak bisa kita minta tolong, minta bantu. Ini materinya. Nah tolong di set lagi bagaimana ini untuk ke InFocusnya. Nah ataupun misal dalam pelajaran agama Islam. Nah dalam agama Islam juga kan anak istilahnya hanya ceramah-ceramah. Nah, tampilkan InFocusnya, tampilkan
cerita-cerita Nabi misalnya, kalaupun berkenaan dengan tema bercerita yang cerita riwayat Nabi ya. Nah apa juga mukjizat-mukjizatnya, tampilkan menggunakan infokus. Waduh, itu anak-anak sangat semangat sekali. Berarti lebih ke kemampu apa? Ya, Motivasinya motivasinya kurang, di situ. Terus Ya. kalau dari sisi sarana prasarana sekolah, menurut Ibu di sini bagaimana? Kalau di SD 52 alhamdulillah ya, memang termasuk sekolah besar. Fokusnya sudah berapa itu? Ada 2 atau 3 ya. Nah, laptopnya juga. Nah, itu. Jadi artinya memang kita selalu berbenah terus, tapi memang kadang-kadang ya menggunakan dana juga untuk yang ada yang servis. Nah, perlu di servis baik laptop ataupun juga infokus atau juga special system dan sebagainya. Itu tadi maka saling kerjasama, saling kolaborasi tadi. Nah alhamdulillah kita kan ada dana bosnya. Nah dari situlah kita manfaatkan untuk pembelian di media ataupun di sound system dan sebagainya. Berarti tidak terbatas Bu ya sebenarnya, kalau mau berkembang silahkan. Kan sekolah pasti ya ada terbatas. Secara fasilitas sekolah kita alhamdulillah ya alhamdulillah SD 52 cukup lah, walaupun memang belum maksimal. Belum ada satu kelas laptop satu ya dari sekolah infokus 1 belum. Nah tapi sudah termasuk sarananya sudah bagus, sudah termasuk berapa ya 70% lah. Nah walaupun nanti ada kita ini juga kan dana bosnya untuk tahun ini infokus dengan laptop juga ada kita adakan nanti. Jadi terima kasih Bu atas segala perjawaban dari Ibu yang sudah sangat Sama-sama. membantu Terima kasih dalam banyak. Mohon maaf bila ada yang kurang ya Bu Dita ya. Ini sudah kami kan terbantu untuk menggali penyebab masalah-masalah yang sudah diidentifikasi dari kelas secara khususnya kan dan sekolah secara umum. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Bu. Semoga sekolah kita ke depannya menjadi lebih baik. Amin. Dan Amin. semoga Amin. guru-gurunya pun menjadi termotivasi lebih baik lagi.